Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kami memohon maaf atas kesalahan teknisnya karena ternyata ada link Zoom yang berbatas waktu ya. Jadi mohon maaf harus mengganti dengan alamat yang terbaru. Kita mulai saja ya Bapak Ibu, karena waktu juga seandainya nanti masih butuh sesi 2, mungkin kita bisa akan laksanakan kembali di hari-hari berikutnya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arya. Kebetulan saya Recording in progress. jadi Wakil Dekan 1. Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah menyempatkan waktu hadir di penawaran kerjasama ini dalam rangka pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di Provinsi Banten. Yang terhormat, undangan dari Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Pendidikan, ada dari Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kemudian ada juga dari Asosiasi Rumah Sakit Daerah dan Swasta di Banten, eh, sejawat Ketua ID atau yang mewakili, para Direktur Rumah Sakit Daerah dan Swasta atau yang mewakili. Baik, sebelum memulai acara, saya mohon arahan dari Bapak Dekan, Dr. Omat, untuk membuka acara. Terima kasih. Mangga, Dr. Omat. Baik, terima kasih Pak Wakil Dekan 1 atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah SWT karena kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahim gitu. Meskipun memang silaturahimnya melalui daring gitu ya. Salat serta salam semoga selalu tercurah limpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, sahabat ini termasuk umatnya kita di antara insyaallah. Alhamdulillah, sekali lagi lupa selalu kita ucapkan karena kesempatan ini adalah kesempatan yang luar biasa karena beberapa waktu yang lalu kita sudah mulai merencanakan untuk bersilaturahmi seperti ini, tapi mungkin waktunya yang masih belum pas, baru bisa terwujud hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyapa mungkin semua tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Wakil Dekan 1 ya, para undangan yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, mulai dari pemerintahan di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, yang mulai dari Dinas Kesehatan, kemudian baik di tingkat provinsi maupun di kota kabupaten, kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat kabupaten kota di lingkungan di Provinsi Banten ya. Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tadi, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, rumah sakit daerah yang di bawah organisasi Arsada dan rumah sakit swasta di ARSI, kemudian juga organisasi profesi tadi, baik di wilayah Banten maupun kabupaten kota. Tentunya pada kesempatan sekarang ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita juga dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Tirta, para wakil dekan, kemudian ketua prodi, alhamdulillah program studi di 7 prodi pendidikan dokter spesialis juga sudah hadir. Nah, pada kesempatan yang luar biasa ini, maksud dan tujuan kita adalah yang pertama tadi kita bersilaturahim, yang kedua tentu ini adalah sebagai tindak lanjut dari program pemerintah ya, tentu di bawah pemerintahan Pak Presiden Prabowo ini, beliau mencanangkan betul adanya sebuah kemandirian dalam program Asta Cita ya. Nah, salah satu poinnya adalah kemandirian di bidang kesehatan. Nah, poin dari kemandirian di bidang kesehatan adalah penyiapan terkait dengan SD pendukung dalam pelayanan kesehatan. Nah, tentu satu hal yang menjadi permasalahan yang masih dihadapi oleh negara kita adalah terkait dengan masih kurangnya tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis,
eh, tidak hanya kurang, tapi juga ada permasalahan distribusi terkait dengan dokter-dokter spesialis ini. Sehingga pemerintah pusat mencanangkan adanya program eh, percepatan untuk bagaimana memberikan solusi untuk kebutuhan terkait dengan dokter spesialis juga dengan distribusi dokter spesialis. Nah, salah satu poin yang untuk mengatasi tersebut adalah kita Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, khususnya Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Untirta ini diamanahkan untuk mendirikan program pendidikan dokter spesialis yang saat ini kita diamanahkan mendapat amanah untuk membuka 7 prodi spesialis. Yang pertama prodi spesialis penyakit dalam, kemudian yang kedua prodi spesialis bedah, dengan 3 prodi spesialis kebidanan kandungan, keempat prodi spesialis ilmu kesehatan anak, kelima prodi spesialis anestesi, keenam prodi spesialis radiologi, dan ketujuh prodi spesialis ortopedi. Nah, tentunya amanah ini juga tentu akan kita tindaklanjuti dengan sebisa mungkin kehadiran prodi spesialis ini memberikan manfaat dan berdampak nyata, terutama dalam hal mengatasi permasalahan yang diamankan oleh pemerintah pusat tersebut. Nah, salah satu upaya dari itu adalah kita membuka seluas mungkin untuk bekerja sama dengan seluruh pihak, baik institusi pemerintah maupun institusi swasta, untuk bekerja sama begitu untuk dalam rangka menitip atau pendidikan dokter spesialis. Nah, tentu kebutuhan-kebutuhan yang ada di daerah maupun kebutuhan di rumah sakit baik pemerintah maupun di rumah sakit swasta ini kan yang lebih tahu Bapak Ibu semua. Sehingga kita membuka open house ini, membuka expose ini dalam rangka menyerap barangkali mungkin dari Bapak Ibu semua ada inisiatif untuk bekerja sama untuk mendidik mungkin SPM-nya untuk dididik di program pendidikan dokter spesialis di FKI Tirta. Kita sangat terbuka sekali bekerja sama. Nah, menindaklanjuti juga amanah dari Bapak Menteri Mendikbudristek bahwa meskipun kita ini adalah institusi pemerintah Universitas Pelat Merah, tapi kerjasama itu tidak terbatas pada kerjasama dengan institusi pemerintah saja, atau juga dengan rumah sakit swasta juga kita terbuka untuk kerjasama, karena pada ujungnya baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta itu ujung-ujungnya juga melayani warga negara Indonesia, apalagi sekarang juga hampir semua ya maksud rumah sakit itu juga melayani BPJS yang ujungnya juga untuk pelayanan masyarakat. Nah, itu mungkin sebagai gambaran singkat begitu terkait dengan kegiatan yang akan kita mulai kali ini. Tadi Pak Wakil Dekan 1 juga mengamankan untuk sekaligus membuka kegiatan ini. Mari kita buka kegiatan open house atau expose dari penawaran kerjasama pembunuhan dokter spesialis di wilayah Provinsi Banten ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mungkin saya kembalikan pada Pak Wakil Dekan 1 untuk melanjutkan kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai kegiatan. Sebelumnya izinkan saya untuk memberikan sedikit gambaran mengenai program pendidikan dokter spesialis 1 yang akan dilaksanakan di Untirta. Ya, baik. Kegiatan ini adalah upaya kami dalam mensosialisasikan kepada para stakeholder, baik itu dinas kesehatan, kemudian dinas pendidikan, kemudian badan pengelolaan keuangan dan aset daerah, rumah sakit negeri dan swasta, mengenai upaya kami dalam membantu pemenuhan dokter spesialis yang berada di Banten. Sebagai latar belakang, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Omat, memang di Banten sendiri ini rumah sakit banyak ya, tapi terpusat di daerah Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Sejak tahun 2024 itu ada sekitar 136 rumah sakit dan terus bertumbuh. Mungkin sekarang sudah lebih ya.
dan yang terjadi adalah ada beberapa rumah sakit, terutama di perifer yang terjauh, yang belum memiliki dokter-dokter definitif. Bahkan di kota Serang pun ada beberapa rumah sakit yang belum memiliki dokter definitif. Sehingga terjadi permasalahan di mana kebutuhan dokter spesialis di rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, yang kurang. Yang kedua adalah sekarang ini eh, untuk sekolah PPDS banyak menggunakan biaya mandiri, yang mana biaya mandiri tentu tidak murah, sehingga karena mandiri tidak ada ikatan mengenai pekerjaan setelah lulus ya. Kemudian regulasi mengenai distribusi dokter spesialis juga belum kuat, apalagi dengan eh, tidak adanya lagi rekomendasi dari profesi, sehingga organisasi profesi juga tidak bisa membantu mengatur distribusi dokter-dokter spesialisnya. Sehingga kebanyakan menumpuk di daerah kota dan di daerah yang basah ya. Serta permasalahan lain yang terjadi juga ternyata eh, fasilitas dan finansial yang mampu disediakan oleh rumah sakit atau pemerintah daerah itu kurang menarik, sehingga banyak dokter-dokter spesialis yang mungkin notabene agak kurang betah ya berada di perifer gitu. Dari permasalahan jumlah, distribusi, dan biaya, maka Kemendikti itu menugaskan ya, jadi mungkin menugaskan Untirta untuk membantu pemenuhan kebutuhan SDM PPDS di daerah Banten dengan bermitra dengan pemerintah dan swasta. Jadi baik itu pemerintah maupun swasta yang tadi sama-sama menangani eh, warga negara Indonesia, kita bantu untuk memenuhi kebutuhan SDM-nya. Jadi itu adalah tujuan utama didirikannya Prodi PPDS di FKIK Untirta. Nah, dengan kerjasama akan akan kami coba untuk prioritaskan diterima sebagai mahasiswa di Prodi PPDS 1 Untirta. Akan tetapi mungkin dari rumah sakit atau pemerintah daerahnya harus memiliki skema-skema pembiayaan, kemudian ikatan kerja, fasilitas dan waktu kerja yang spesifik nanti ke depannya bagaimana, dan jaminan tempat kembali kepada calon mahasiswa yang akan mendaftar gitu. Jadi harapannya antara mahasiswa, calon mahasiswa dan institusi itu memiliki suatu perjanjian yang kami amat sarankan nanti bentuknya tidak hanya dalam bentuk materai ya, karena ternyata materai itu kurang kuat secara hukum ya. Dan aturan dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 17, jadi mahasiswa-mahasiswa yang tidak mengikuti kembali lagi ke daerahnya itu ternyata STR-nya bisa ditahan gitu ya oleh daerah yang mensponsori gitu. Jadi Bapak Ibu juga memiliki kekuatan hukum, dan ya sebenarnya sih pengennya membantu utamanya dalam pelayanan kesehatan di daerahnya ya. Ini adalah program-program yang kami miliki. Jadi ada program yang mandiri, yaitu ilmu kesehatan anak, Obgyn, ilmu bedah, anestesi, radiologi, dan ortopedi ya. Sedangkan yang belum mandiri atau dalam tahap pencakokan adalah ilmu penyakit dalam. Jadi ilmu penyakit dalam ini kami menitipkan dulu, memberikan rekomendasi kepada calon peserta dari Untirta untuk mendaftar di Unpad, yang mana nanti setelah prodi di Unpad mandiri akan dikembalikan lagi ke Unpad, ke Untirta ya, di mana pengampuannya adalah FK Unpad dan rumah sakit pendidikan utamanya adalah RSUD Banten. Ini link-link yang Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi ada di pmb.untirta.ac.id, di mana
pendaftarannya bisa melalui link tersebut. Untuk biaya eh, pendaftaran itu 2 juta, kecuali penyakit dalam 500.000 karena hanya wawancara. Dan untuk biaya pendidikan kita flat untuk SPP itu 30 juta per semester dengan iuran pendidikan pengembangan institusinya 80 juta. Hanya satu kali pembayaran. Berikut jadwal-jadwal penerimaannya. Mulai pendaftaran sebenarnya berakhir pada tanggal 22 Juni. Kemudian untuk TPA kami mengadakan di tanggal 22 Juni, tes potensi akademik, dan dilanjutkan sampai pengumuman tanggal 17 Juli. Nah, program studi pendidikan dokter spesialis 1 Untirta ini kami berupaya mungkin adanya afirmasi ya, tapi melihat nanti dari eh, rapat di departemen, jadi persyaratan usia, kemudian kelengkapan kursus, kan seperti ATLS, ACLS yang belum terpenuhi itu apabila kandidatnya potensial itu dapat dipenuhi saat diterima ya. Jadi harapannya dengan ini kami mendapatkan kandidat-kandidat yang memang potensial akan kembali lagi ke rumah sakit tempat putusannya dan tidak hilang gitu. Karena arahan dari Unpad itu ternyata memang ada bias ya. Jadi pendaftar itu banyak yang eh, faktor-faktor yang mempengaruhi. Eh, Kenapa banyak yang mandiri? Karena dia tidak perlu izin atasan, tidak perlu tidak banyak yang menghalangi dia untuk daftar gitu ya. Sedangkan padahal yang lebih potensial adalah teman-teman yang memang sudah ada di eh, di rumah sakit tempat bekerja dan memang akan kembali di sana ya. Di mana kuota penerimaan per semester adalah 2 sampai 3 per mahasiswa ya, per prodi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh prodi. Jadi mohon izin kalaupun kiriman afirmasi juga harus memenuhi standar dari yang ditetapkan oleh prodi gitu. Jadi ada nilai-nilai tertentu dan wawancara yang memang memenuhi standar gitu. Jadi eh, bukan berarti afirmasi pasti diterima karena memang arahannya tetap walaupun kita berusaha mempercepat jumlah dan distribusi, tapi mutu juga tetap harus dijaga gitu karena kami akan diakreditasi di 2 tahun setelah penerimaan. Ya, berikut flyernya Bapak Ibu, isinya mungkin bisa di-scan aja atau diklik di pmb.untirta.ac.id. Ya, mungkin itu pemaparan singkat dari saya. Silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan atau yang saran kami persilahkan. Atau ada tambahan dari teman-teman atau Pak Dekan? Cukup, Dok. Nanti mungkin banyak diskusi ya kelihatannya dari peserta banyak yang mau ditanyakan dari audien. Ya, mangga Dok, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan mengenai penawaran kami? Silakan. Sekiranya rumah sakitnya membutuhkan prodi yang mayor ya. Kemudian ada juga anestesi, ortopedi, kemudian radiologi, eh, sifatnya bisa mensponsori gitu. Tapi ini bukan berarti kita tidak melihat eh, kondisi existing di rumah sakit tersebut gitu. Misalnya kalau di rumah sakitnya sudah ada
5 gitu objinnya, terus dia mau daftar objin lewat jalur rumah sakit, ya itu juga mungkin kami tidak rekomendasikan ya Bapak Ibu ya. Jadi khusus atau misalnya objinnya cuma satu, kan kalau satu mah nggak bisa kemana-mana ya, nggak mungkin. Jadi kalau mau dua udah masih, atau bahkan tidak ada sama sekali spesialisnya, ya itu bisa kita afirmasi. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Di sini juga kami mengundang eh, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ya, karena mungkin untuk perencanaan, untuk alokasi dana, ya yang melaksanakan adalah bidang tersebut, walaupun kebutuhannya ada di dinas kesehatan dan di rumah sakit. Enggak, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang belum jelas atau mau nanya hal yang detail? Silakan. Ya dari RSUD Berkah ya. Jadi biaya pendidikan ditanggungnya sarannya sih oleh pemerintah daerah, eh, Dok. Perlindungan daerah. Iya. Oke, oke, oke. Tapi biasanya itu ada kontrak kerja, ikatan kerja 2N+1, kemudian sebisa mungkin sih lewat eh, apa notaris ya. Dan itu sebenarnya tidak harus sekarang untuk kontrak kerjanya, tapi minimal yang bersangkutan dan instansinya sudah ada kesepakatan hitam di atas putih dulu gitu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan mengenai program ini? Dok, Izin nambahin sedikit dok ya. ya. Eh, Ya terkait pembiayaan sebenarnya kan ada beberapa alternatif ya selain dari daerah. Memang karena ini kan program prioritas pemerintah. Kemarin dari pemerintah pusat itu memang menganggarkan untuk adanya LPDP. Cuman memang LPDP ini baru kita proses setelah diterima gitu. Jadi Bapak Ibu kalau yang eh, mau menggunakan SDM itu ada kesempatan juga untuk berproses untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Tapi di luar itu memang akan jauh lebih kuat pembiayaan itu dari sponsor karena nanti akan kembali ke rumah sakit yang akan yang mengirimkannya gitu. Harapannya begitu. Ya. Eh, ya, Dokter Anita, ini tadi suaranya putus-putus. Jadi Pak Dekan tadi bilang kalau untuk pembiayaan itu sebenarnya ada dari LPDP. Cuman LPDP itu diajukan setelah calon mahasiswanya diterima gitu. Dan itu memang ada seleksinya untuk LPDP gitu. Untuk PKS itu dilaksanakan, kalau untuk yang sekarang cukup surat pernyataan dari rumah sakit, Dok. Tapi setelah yang bersangkutan diterima itu baru akan kita proses PKS-nya, Dok. Karena penerimaan itu juga eh, ya salah satunya ya afirmasi dari itu, Dok. Karena afirmasi itu nilainya akan lebih diprioritaskan gitu, Dok. Ya, ada pertanyaan lagi? Silakan, bisa raise hand atau mengisi di ini di kolom chat. Sekiranya nanti yang pendaftarnya kan ada syarat. Ini mungkin saya share linknya ya Bapak Ibu ya. Oh, ini Dokter Iwan dulu ya, Dokter Iwan, mana Dok?
Baik, terima kasih dokter. Eh, Izinkan saya sebagai Kepala Prodi Ortopedi dan Traumatologi Untirta diberi amanah tersebut. Eh, Mungkin semua pada bingung pada dasarnya dok. Artinya pada pertemuan kali ini kan sebenarnya kita Untirta membuka pendaftaran kepada para sejawat yang berdinas di masing-masing rumah sakit daerah dan sebagainya. Jadi saya bisa memahami kebingungannya. Artinya kan ya seolah-olah kan ini ada peluang nih untuk mengutus atau untuk memproduksi keperluan di masing-masing. Contoh di Rumah Sakit Berkah, saya dulu pernah dinas di sana. Bagaimana susahnya di sana dokter spesialis itu bisa berpraktek. Waktu itu saya ortopedi aja sampai keroyokan untuk kenapa hal itu terjadi. Ternyata masih tidak ada keberpihakan dari pemilik rumah sakit dalam hal ini. Para pimpinan daerah belum paham betul sepenting apa sih rumah sakit tersebut. Jadi ada gap yang terlalu tinggi dan susah ditembus. Dulu aja kami melakukan pelayanan itu benar-benar tidak lagi menghitung berapa saya akan dibayar. Yang penting saya dapat ongkos saja sudah. Seperti itulah keadaan di Banten dan masih faktual sampai saat ini. Itu saya fakta dan merupakan pengalaman saya sendiri. Pada akhirnya Allah kemudian mentakdirkan bahwa Universitas Trisakti diberi amanah sesuai dengan eskalasi politik dan lain sebagainya. Kita mendapat kesempatan untuk diberikan izin mendidik para calon dokter spesialis dengan syarat untuk kepentingan negara nomor satu. Yang kedua untuk kepentingan Banten, karena Banten dianggap masih punya daerah miskin dan banyak tidak tertangani. Oleh sebab itu, Universitas Tirtayasa juga tidak main-main dalam hal ini. Kami di ortopedi itu benar-benar disupervisi. Walaupun saat ini digunduli soal rekomendasi dan sebagainya, kami tetap harus punya menjaga moral. Jadi kami tetap para peserta itu harus memiliki rekomendasi entah dari siapa, mau dari organisasi profesi yang menyatakan bahwa dokter ini dokter yang baik dan eh, tidak anomali. Karena kita mau mendidik dokter yang baik, bukan cuma sekedar dokter spesialis yang nanti orientasinya bakal dapat duit banyak. Nah, itu yang kita coba hindarin. Soal rezeki tidak tergantung Anda menjadi spesialis atau tidak. Yang kita mau didik sekarang adalah spesialis yang untuk bidang saya yang ngerti betul bagaimana ortopedi itu dan bagaimana melakukannya dan bagaimana memanfaatkan dan memberi manfaat kepada pasien-pasien di Banten. Untuk awalan ini kita harus dan wajib mendahulukan Banten. Jadi lulusan-lulusan awal itu maka punya kewajiban memeratakan pelayanan kesehatan di Banten, terutama Banten Selatan dan seterusnya. Kenapa demikian? Kita tahu bahwa pemerataan penyebaran dokter selama ini tidak ada yang mengurus dengan baik. Oleh sebab itu, dalam hal ini lembaga pendidikan pun, dalam hal ini Untirta, mau tidak mau juga mengambil peran itu. Jadi kita menerima murid yang murid tersebut dapat juga memenuhi faktor pemerataan profesi di Banten supaya tidak lagi terkonsentrasi. Yang mana itu suatu fenomena yang tidak ada yang menangani. ID tidak boleh lagi sekarang menangani itu. Pemerintah juga tidak mampu. Maka kami pun akan berhati-hati dalam hal ini. Jadi kira-kira itu latar belakangnya. Kami yang bergabung di sini juga bukan orang asal-asalan yang sok-sokan pengen dosen, tidak. Semua diambil dari orang-orang yang mengalami
pengalaman bagaimana pada waktu dia berpraktek dan kemudian bagaimana dia mau menjadi guru yang baik bagi mendidik anak-anak calon spesialis untuk menggantikan. Karena yang sudah-sudah ini juga pasti akan pensiun, pasti akan tua, pasti akan mati. Jadi regenerasi menjadi juga kewajiban bagi kita untuk mengupayakannya. Itu kira-kira latar belakang yang bisa saya sampaikan dari sudut pandang saya ya sebagai kepala prodi. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Iwan. Mungkin sedikit mengenai teknisnya Bapak Ibu, saya izin share. Jadi apabila Bapak Ibu mengklik halaman pmb.untirta.ac.id, Bapak Ibu bisa ke bagian profesi ya. Nanti di bagian profesi ini di paling bawah ada informasi, atau kalau mau langsung daftar ya mangga boleh, tapi diklik dulu apa yang harus disiapkan. Nah, di persyaratan khusus ini ya seperti layaknya pendaftaran di PPDS tempat lain ya. Ada surat lamaran, ijazah, STR, melakukan medical check up ya, kemudian ada rekomendasi atas tempat bekerja. Nah, ini surat keterangan dari rumah sakit, pemerintah atau instansi mengenai rekomendasi dan kesiapan pembiayaan sama pendidikan. Ini sangat diprioritaskan ya. Kemudian ada perjanjian kerjasama antara calon peserta didik dengan rumah sakit minimal 2N+1 untuk bertugas kembali di rumah sakit setelah lulus pendidikan. Nah, ini nanti untuk sementara mungkin dalam bentuk materai, tapi nanti bisa disahkan oleh notaris karena arahan dari pengampu seperti itu, dan materai itu tidak cukup berkekuatan hukum gitu katanya ya. Untuk syarat-syarat lain nanti akan dilakukan setelah lulus administrasi. Nah, kemudian biaya pendaftarannya khusus untuk 6 prodi itu 2 juta, karena ini ada banyak yang free ya, maksudnya yang harus tes yang kami kerjakan. Dan untuk prodi interna penyakit dalam itu 500.000, hanya melakukan wawancara dan seleksinya nanti di Unpad gitu ya, dengan membawa surat keterangan rekomendasi dari kami. Nah, untuk tambahan ini ya khususnya pada instansi Polri atau PNS ya. Nah, yang syarat lain ini nanti bisa di kalau TOEFL misalnya belum 500 gitu ya. Kalau afirmasi belum 475, mungkin kalau afirmasi silakan daftar saja dulu Bapak Ibu, nanti setelah dinyatakan lulus itu tetap harus mencari skor TOEFL 475 gitu. Jadi semua syarat ini wajib dipenuhi walaupun nanti yang bersangkutan misalnya nilainya kurang gitu ya, tapi ternyata yang bersangkutan ini afirmasi memang kiriman dari Cilograng gitu jauh, yang pasti akan kembali, yaitu mungkin akan kita pertimbangkan, tapi tetap dia setelah masuk tetap harus mencari skor TOEFL-nya 475 gitu ya. Nah, ini adalah berikutnya persyaratan khusus, termasuk khusus-kursus ATLS, ACLS, kalau Objin mungkin ada APN. Nah, ini seandainya yang afirmasi belum lengkap ya, ini apabila diterima nanti dengan ya tentunya harus tetap melengkapi ini ya, karena ini adalah standar minimal untuk penerimaan gitu. Karena penerimaan ini juga nanti suatu waktu akan diaudit, bahkan auditnya lewat KPK ya Bapak Ibu ya. Jadi makanya tadi PKS itu penting buat kita apabila afirmasinya diterima, tapi tetap tidak mengurangi standar gitu. Bukan berarti dia nggak perlu tes ATLS, ACLS berikutnya, tapi tetap setelah lulus dia tetap harus ikut ATLS dan ACLS gitu. Ya, dan yang lain ya sama seperti itu, TOEFL untuk radiologi 500. Nah, jadi syarat-syarat yang kira-kira nanti bisa dipenuhi setelah dinyatakan lulus untuk afirmasi itu memang dapat dipenuhi di apa namanya di setelah
kelulusan gitu. Untuk biaya pendidikan ini ada UKT-nya 30 juta dengan iuran pengembangan institusinya 80 juta. Nah, ini memang hasil dari benchmark dan kesepakatan para prodi-prodi eh, yang berstatus sama ya, PTN eh, apa BLU ya, untuk BLU gitu. Karena ini pun sebenarnya belum BEP kami ya, karena kan biaya pendidikan tidak murah ya gitu. Ya mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk penjelasan teknisnya. Harapan kami dengan acara ini membuka sedikit wawasan dan mungkin ada kesempatan yang bisa diambil oleh Bapak Ibu baik pemerintah maupun swasta dalam memenuhi kebutuhan dokter spesialisnya. Karena eh, dengan biaya sekitar 320 juta ya, Bapak Ibu mendapatkan dokter spesialis yang akan stay minimal 9 tahun di tempat Bapak Ibu gitu. Ya, mungkin gitu Bapak Ibu. Ada yang mau menambahkan atau bertanya mengenai program kami? Silakan. Apabila mungkin belum perencanaan yang tahun sekarang itu, mungkin Bapak Ibu bisa memikirkan, karena ini kan program berkelanjutan terus-menerus ya Bapak Ibu. Mungkin bisa jadi nanti buat tahun depan itu teman-teman dari Badan Keuangan bisa merencanakan dan mengalokasikan dana untuk pemenuhan kebutuhan dokter spesialisnya gitu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Mangga. Izin bertanya ya Pak. Silakan Bu Aprilia ya. Ya, kalau ada dokter yang ingin eh, meneruskan pendidikan tapi dengan biaya pribadi, itu bagaimana ya Pak? Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Aprilia. Itu sebenarnya silakan saja mendaftar Bapak Bu, cuman memang mungkin bukan menjadi prioritas ya Bu Aprilia ya. Jadi mungkin ya ternyata pendaftarnya nggak banyak gitu misalnya, atau dari tiga ya mungkin ada satu yang mandiri. Nah itu juga tergantung, mungkin kualitasnya juga sangat baik gitu ya, sayang untuk lepas karena potensinya baik gitu, dan eh, minimal dia punya tempat kembali sebenarnya ya, itu juga sangat diprioritaskan. Jadi silakan mendaftar Bu Aprilia, cuman nanti kan bersaing dengan yang lain juga gitu. Bukan berarti tidak menutup untuk yang umum ya, cuman memang kami berkali-kali diingatkan bahwa tujuan ini adalah pemenuhan kebutuhan rumah sakit gitu. Mungkin gitu Bu Aprilia, atau ada yang mau ditambahkan dari teman-teman KPS atau dari dekanat? Izin Pak Made, kalau tadi dengar ada yang pakai apa metere itu ya kerjasama, itu maksudnya bagaimana ya Pak? Yang maksudnya ya, Yang kerjasama tapi terus nanti ada materinya ya, perjanjian kerjasama ya. ini antara PPDS dengan rumah sakitnya Bu. Ya, Jadi yang bersangkutan itu apa namanya siap kembali gitu ya, sama ada rekomendasi.
gitu. Karena nanti setelah diterima ya dia harus mengurus untuk notarisnya Bu gitu. Hmm, termasuk kalau rumah sakit swasta ya, Pak? Ya sama. Jadi dipastikan semua lulusannya ini sudah memiliki tempat untuk kembali gitu. Terima kasih, Pak. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan kembali atau ada yang mau menambahkan? Bapak boleh tanya kalau per prodi itu memang diterimanya berapa PPDS ya, Pak? Maksimal 3 Bu untuk setiap semester. Jadi kita ada penerimaan tiap semester, bukan per tahun kayak S1 ya Bu ya. Jadi tiap semester ada penerimaan maksimal 3. Ya, terima kasih, Pak. Kan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Ya mungkin sambil menunggu bisa mengisi absensi di kolom chat ya Bapak Ibu, silakan. Ada yang mau bertanya? Cukup, saya rasa ya. Ya mungkin untuk rumah sakit yang negeri yang sudah padat ya mungkin program ini kurang fit ya, kurang fit in sama rumah sakitnya. Tapi untuk swasta-swasta yang masih kekurangan dokter, kemudian untuk negeri-negeri yang di daerah perifer yang membutuhkan dokter yang eh, definitif gitu ya. Jadi program ini kami sangat anjurkan gitu untuk diambil ya. Dan untuk teman-teman di Pemda mungkin bisa mengalokasikan dana. Mungkin kalau tahun ini dananya tidak ada alokasinya ya mungkin di tahun depan untuk pemenuhan kebutuhan dokter spesialis gitu. Dan bentuk-bentuk beasiswanya juga macam-macam ya Bapak Ibu ya. Ada yang beasiswa uang biaya pembelajaran saja atau ada juga di Unpad itu yang menyediakan juga biaya hidup Bapak Ibu. Jadi ya mungkin tergantung kemampuan daerah juga ya. Ada biaya hidupnya, tapi kalau enggak ya minimal biaya pendidikan gitu. Ya, kalau tidak ada lagi dari KPS ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, mangga. Gini dok, saya dari Objin dok, mungkin saya ada masukan aja untuk masalah perjanjian itu dok. Kan memang kalau yang kayak saya juga baru pendidikan itu memang benar pakai notaris lebih kuat. Tapi maksudnya gini dok, pengalaman teman-teman saya yang BK atau dari Kemenkes segala macam itu masalahnya adalah yang sering terjadi pada saat dia masuk daerahnya sendiri atau rumah sakitnya sendiri juga tidak bisa memberikan jaminan kehidupan yang layak buat dia. Jadi maksud saya gini, kan kita juga harus melindungi nanti nasib para lulusan kita ya dok ya. Jadi dua arah perjanjian itu. Yang pertama memang dia diharapkan 2N+1 menetap di rumah sakit tersebut, tapi rumah sakit atau daerah tersebut juga harus ada sikap yang menjamin bahwa akan memberikan jaminan apa ya, jaminan penghasilan dan apanya yang layak gitu. Itu banyak kasusnya dok, nanti akhirnya malah kita sampai kapanpun nggak memenuhi target pemerintah kita yang bisa menetapkan dokter di tempat daerah-daerah yang terpencil. Itu masalah utamanya. Jadi nanti bikin format aja kalau saran saya untuk masalah perjanjian itu. Jadi
kalau tidak layak ya berarti si peserta itu bisa pergi, kemungkinan gitu lah. Maksudnya nggak boleh ada yang ingkar janji antara perjanjian itu. Makasih dok, gitu aja. Ya, terima kasih Dr. Erwin. Ya, harapannya juga setelah datang ya diterima ya. Maksudnya sudah dibiayai, kemudian datang, ternyata udah penuh gitu di blok sama yang sudah itu juga saya rasa nggak sehat juga. Atau misalnya eh, kalau layak itu sebenarnya sangat subjektif ya Dokter Erwin ya, tapi ya minimal ya masih sesuai dengan standar rata-rata lah gitu. Kalau layak soalnya layak buat saya sama layak buat teman-teman yang lain takutnya berbeda gitu ya. Tapi itu nanti silakan diramu sebenarnya sama kandidat dan ininya ya. Kandidat dan ini kalau untuk format itu akan kami coba untuk susun. Tapi ya kalau misalnya dari kandidat dan eh, apa instansinya sudah sepakat ya silakan lebih dulu mengajukan gitu ya. Terima kasih. Ada masukan dari teman-teman yang lain? Silakan. Ya, selamat siang, dokter. Mohon izin dari Rumah Sakit Derajat Prawira Negara, dok. Ya, silakan dokter ya. Ya, izin dokter, mohon maaf sebelumnya terlambat masuk, baru dikirim Zoom oleh Pak Direktur. Terkait kerjasama ini, dokter, apabila nanti ada dokter yang berencana untuk melanjutkan pendidikan spesialis, dia tinggal memenuhi berkas atau dari rumah sakit pun ada berkirim surat atau seperti apa mekanismenya untuk menyampaikan bahwa benar anak ini kiriman dari rumah sakit kami atau rekomendasi dari rumah sakit kami. Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih dokter Ria. Jadi kiriman dari rumah sakit itu bentuknya sementara adalah surat keterangan dok. Surat keterangan, rekomendasi, dan kesiapan pembiayaan selama pendidikan. Nanti setelah lulus itu akan dibuat yang baru, bentuknya disahkan oleh notaris dok gitu. Nah, tetapi yang harus diperhatikan adalah eh, kiriman ini harus kembali ke tempat dia dikirim dok gitu. Jadi bukan berarti minta rekom terus setelah lulus tidak punya tempat kembali gitu dok. Jadi dipastikan rumah sakit juga siap menerima yang dia kirim setelah eh, pendidikannya selesai gitu. Dan ada nanti juga ada perjanjian kerjasama antara peserta didik, calon peserta didik dengan rumah sakit dengan minimal ikatannya 2N+1 dok untuk kembali bertugas gitu. Jadi sifatnya bukan hanya merekomendasikan, tapi memang sebagai tempat untuk yang bersangkutan kembali ke instansi tempat dia direkomendasikan. Seperti itu dok. Izin menambahkan, dok. Silakan dokter Iwan. Baik, untuk prodi ortopedi, kami pasti nanti akan menghubungi atasan yang bersangkutan. Bisa dengan kontak langsung atau nanti dalam eh, wawancara pendidikan akan juga diminta ikut atasan yang merekomendasikannya. Hal seperti ini saat ini sudah umum dilakukan. Di antaranya kami pernah punya pengalaman dengan Unpad, di mana kandidat yang kita sampaikan dari Rumah Sakit Derajat juga ternyata kemudian Ibu Wadir Pelayanan diikutkan dalam salah satu sesi wawancara. Jadi ini adalah suatu check and recheck dari kesungguhan peserta tersebut, juga kesungguhan dari institusi yang mengirimnya. Jadi ini adalah pekerjaan yang memang sebetulnya tidak bisa dikerjakan hanya oleh Untirta saja. Jadi ini memerlukan kerjasama dari masing-masing rumah sakit, kemudian juga dari aparat pemerintah, pemilik daerah,
Hanya saya ingin sampaikan bahwa eh, sambutlah dengan baik fenomena ini karena ini apa ya? Menurut saya keberhasilan Banten untuk bisa mencetak dokter-dokter spesialis. Maka ayo manfaatkan hal ini gitu. Sebelum kita terlibas oleh orang-orang lain atau dari daerah-daerah lain yang nanti lebih maju begitu. Jadi ini tinggal kembali kepada niat dan kesungguhan kitanya. Kami dari pihak Untirta akan apa, berazam, berniat untuk menjadi pendidik yang baik dalam hal ini. Karena kami pun harus bertanggung jawab atas hasil yang nanti dihasilkan, diluluskan begitu. Begitu dokter ya. Kalau untuk ortopedi pasti akan dicek nanti. Ya, terima kasih. Baik dokter, terima kasih banyak. Untuk mekanisme pembiayaan, sebenarnya Hermina Group itu sudah ada beberapa model dok dengan Unpad. Memang setahu saya pembiayaan itu dari rumah sakit dok untuk kiriman apa instansi gitu. Jadi pembiayaannya dari rumah sakit kan berdasarkan apa perjanjian notarisnya dok gitu. Mungkin seperti itu dok yang dari Hermina Cirwas ya pertanyaannya ya. Apabila ada pertanyaan lain bisa kontak ke saya di nomor saya tuliskan di eh, kolom chat ya Bapak Ibu ya. Sekiranya butuh informasi atau yang belum jelas atau mungkin di sini malu bertanya sesaat di jalan gitu ya. Jadi mangga Bapak Ibu eh, ditanyakan gitu. Karena kami berusaha menjaring sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kandidat yang sebaik-baiknya gitu. Jangan sampai yang kandidat yang eh, tersedia sedikit sehingga pilihan untuk mendapatkan kandidat yang terbaik jadi lebih sedikit gitu ya. Dokter Arya, itu ada pertanyaan dari Rumah Sakit Berkah sudah dijawab. Sudah dok yang di atas ya, Ya, biaya pendidikan oleh pemerintah daerah dok. dari RSUD Berkahnya sudah memahami belum jawabannya? Hmm, belum ada respon lagi nih dari teman-teman RSUD Berkah. Ya, jadi mungkin sedikit saya tambahkan ya dok. Ya. Saya sedikit tahu, nggak tahu sekarang ya. Saya termasuk yang membidani pelayanan ortopedi dulu di RSU Berkah. Dan pada saat saya lakukan di sana, ternyata jadi masih 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 agak sedih sebetulnya karena di sana pemilik daerahnya dalam hal ini bupati belum terlalu apa ya istilahnya memberi dukungan. Jadi itu pun merupakan inisiatif dari para manajemen rumah sakit. Saya paham di sana mungkin kaitannya sama PAD, tapi dengan adanya fenomena ini, saya kira rumah sakit Berkah juga punya kesempatan yang sama. Artinya, silahkan coba dibuat saja, direncanakan, dibicarakan, dikonsep dengan manajemen rumah sakit, dengan bupati, atau bila punya kedekatan dengan gubernur, mengapa tidak? Nanti misalkan kandidat dari RSU Berkah yang memang baik, kualitasnya bagus, layak dicalonkan, bisa saja nanti diajukan pembiayanya kepada gubernur. Misalkan PAD Banten punya banyak untuk pendidikan, kenapa tidak? Gitu. Jadi maksud saya jangan kehabisan cara kita dalam mencari jalan keluar. Sepanjang itu tujuannya untuk kebaikan, untuk pelayanan kesehatan buat masyarakat kita, buat rakyat kita, buat orang tua kita, buat keluarga kita, pasti jalan itu ada. Seringnya kita itu tidak berupaya secara maksimal atau mungkin keburu males gitu ya melihat fenomena. Tapi tugas kita hanya menyempurnakan ikhtiar.
hasil Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ikhtiar kita, ikhtiar yang positif. Mungkin itu yang bisa saya beri masukan ya untuk RSU Berkah Pandeglang. Dan tadi seperti dokter bilang, ini kan setiap semester pembukaan penerimaannya. Kami baru pertama kali ini, tentu nanti lama-lama akan banyak juga kita bisa punya kesempatan untuk mendidik. Kalau misalnya presiden itu sudah full, sudah terpenuhi semua dalam satu angkatan dari tingkat sampai bawah, dari tingkat paling bawah sampai tingkat paling atas, itu bisa terkumpul 50 sampai 100 mungkin 80 residen yang ada di dalam yang mengikuti pendidikan. Jadi peluang ini masih selalu terbuka dalam setiap semester. Jadi yang penting silahkan RSU membuat konsep untuk permasalahan ini dulu. Kalau kalau misalnya nggak punya dokter bedah, bagaimana? Mau nyekolahin, ayo gimana caranya gitu-gitu. Itu ya, saya masukan saya untuk rumah sakit plat merah yang saya tahu betul lah bagaimana kondisinya. Mau di Serang, mau di Rangkas, mau di Pandeglang, mau di Cilegon. Insya Allah saya tahu betul karena saya dari kecil sampai besar selalu di rumah sakit plat merah. Tapi optimis saja lah. Insya Allah semua akan ada hasil yang baik. Itu dokter Arya. Terima kasih. Tuan, nanti mungkin masukan juga sekalian perjanjiannya dibuat detail ya. Kadang harinya bisa jadi hari kerjanya bisa dimasukkan, pembiayaannya tadi bisa dimasukkan. Kalau perlu detail kan udah enak gitu. Jadi yang bersangkutan nggak beli kucing dalam karung. Bapak Ibu juga eh, ya tidak beli kucing dalam karung juga gitu. Jadi silakan didetilkan nanti setelah dinotaris. Untuk pendaftaran sekarang cukup bermaterai dulu yang supaya mudah untuk pengumpulan berkas ya. Karena ini waktunya tinggal 1 minggu Bapak Ibu, jadi agak mepet. Tapi tadi kan untuk usia mungkin atau untuk tapi asal disetujui oleh departemen ya Bapak Ibu ya. Kami tidak bisa menjanjikan. Mungkin ada departemen-departemen yang nggak ada excuse buat usia ya, tapi kalau ada mungkin untuk afirmasi silakan. Karena yang biasanya yang sudah loyal bekerja, yang sudah senior-senior gitu ya. Jadi itu juga jadi pertimbangan. Kemudian untuk berkas-berkas kursus tadi TOEFL ya dikerjakan saja. Hasilnya berapa silakan disampaikan. Nanti kalau setelah diterima ya belajar lagi sampai TOEFL-nya bisa selesai gitu ya. Ya mungkin itu dari saya karena waktu juga sudah 1 jam ya. Terakhir mau saya beri kesempatan ada pertanyaan terakhir. Kalau tidak ada, Pak Dekan masih ada, Dokter Omat. Saya kira cukup aja dok. Itu Sudah aja ya. cukup, silakan. Ya baik, terima kasih banyak buat Bapak Ibu semua, dokter, kemudian pihak pemerintah daerah, pihak swasta yang sudah hadir di acara penawaran kerjasama ini. Memang harapannya Banten tidak kekurangan dokter spesialis dan terdistribusi dengan baik. Jadi peran Bapak Ibu juga sangat krusial ya dalam mendukung program ini. Mohon maaf apabila selama pelaksanaan banyak yang kurang pas, tadi juga linknya bermasalah, jadi kami mohon maaf sekali harus mengganti link. Mungkin ada beberapa yang tidak bisa hadir karena tidak terinfokan. Sebenarnya ini ada di YouTube, Bapak Ibu, nanti mungkin bisa dikabarin aja, silakan buka YouTube-nya FKI Kaum Tirta, jadi ini sudah tersambung dengan YouTube. Untuk info-info, silakan menghubungi nomor saya, apabila ada pertanyaan yang kiranya eh, kurang pas ditanyakan di publik gitu ya, mau lebih private, silakan. Terima kasih banyak semuanya, selamat berakhir pekan ya.
Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas informasi. Izin live meeting, Bapak Ibu. Recording stopped.